bantah tuduhan itu. Jika semua ini ilusi, bagaimana dengan cairan tubuh di celana dalamnya? Tapi kepala polisi tidak peduli. Ana hanya bisa meninggalkan kantor polisi dengan kecewa. Lebih buruk lagi, penduduk kota kecil itu menganggap dia berniat buruk pada dokter. Karena itu, semua orang menatapnya dengan jijik. Bahkan supermarket menolak menjual barang kepadanya. Ana terpaksa pergi dengan perasaan tak berdaya, mengurung diri di kamar gelap, menyiksa diri hari demi hari. Akhirnya, ayahnya tak tahan dan membawanya pindah dari kota kecil itu. Di lingkungan baru, Ana ingin melupakan masa lalu, tapi bayangan di kepalanya terus menghantuinya. Ia yakin malam itu ia dilecehkan dokter, tapi keluarganya menganggap ia delusi, jadi mereka memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Setelah lama dirawat, ia sembuh dan keluar, tapi keluarganya tetap tidak percaya. Kakak laki-lakinya bahkan mengejeknya, karena ini bukan pertama kalinya terjadi padanya. Meski dokter itu benar-benar melecehkannya, menurut mereka, Ana tidak akan dirugikan. Ucapan ini sangat melukai Ana, sehingga ia bertekad membuktikan dirinya tak bersalah. Ia kembali ke kantor polisi, meminta kasusnya dibuka lagi. Namun polisi dengan tidak sabar memberitahu kasus itu sudah ditutup, kecuali ia bisa memberi bukti baru. Untuk membalikan keadaan, Ana menyewa detektif swasta, berusaha mencari bukti kejahatan dokter itu. Analisis detektif menyimpulkan kemungkinan dokter itu memanipulasi sampel darah, jadi mereka perlu sampel rambut atau air liurnya. Mereka akan melakukan tes DNA ulang. Detektif juga menduga ada korban lain. Atas saran detektif, Ana meminta sahabatnya yang bekerja di rumah sakit diam-diam menyelidiki pasien wanita yang pernah menginap semalam di ruang praktik dokter itu, dan setelahnya tidak pernah lagi menemui Ana. Tak lama, sahabatnya menemukan hasilnya. Ada 8 wanita sesuai kriteria itu. Berdasarkan daftar itu, Ana mendatangi mereka satu persatu, berharap mereka mau tampil bersama untuk mengungkap kejahatan dokter. Namun, demi menjaga reputasi, mereka semua menolak Ana di depan pintu. Sementara itu detektif mendekati dokter dengan berpura-pura sebagai pasien. Saat hendak pergi, ia meminta dokter membantu menyegel rekam medis agar bisa mengambil sampel air liur dokter. Namun, malam harinya, detektif menemui Ana dan membawa kabar buruk. Air liur dokter tercampur lem, sehingga mereka tidak bisa mengekstrak DNA yang valid. Ana tidak putus asa. Memanfaatkan gelap, mereka membongkar pintu mobil dokter. Ana menggeledah mobil dan akhirnya menemukan lipstik dokter. Saat bersiap pergi, ia tanpa sengaja menekan klakson. Meski mereka segera melarikan diri, kejadian ini membuat dokter waspada saat pulang. Dengan tergesa, ia memanjat tangga, mengambil kotak misterius dari atas lemari, lalu mulai menelepon dengan ekspresi serius. Sementara itu, detektif meminta seseorang memeriksa lipstik itu sepanjang malam, yakin akan segera mendapat bukti kejahatan dokter. Keesokan harinya, dokter menerima pasien, seorang gadis kecil di bawah umur. Meski patah tulang gadis itu tidak parah, dokter tetap memintanya menginap di ruang perawatan untuk observasi. Pada saat yang sama, Ana membawa laporan pemeriksaan terbaru ke kepala polisi, membuktikan DNA dari lipstik dokter cocok dengan bukti sebelumnya. Namun, kepala polisi mengatakan bukti yang didapat secara ilegal tidak bisa dijadikan bukti sah. Tapi setidaknya ini menunjukkan 2 pemeriksaan sebelumnya mungkin bermasalah. Ia membawa Ana ke jaksa, memohon tes DNA ulang pada dokter. Jaksa tersentuh kegigihan Ana, lalu setuju memberi 1 kesempatan terakhir. Kali ini, pengambilan sampel harus diawasi pengacara. Jika hasil tes tetap tidak cocok, kasus ditutup selamanya. Saat petugas siap mengambil darah dari jari, dokter cemas menghindar, dan pengacara buru-buru menghentikan dengan alasan takut jari dokter terinfeksi. Apa bedanya? Saya tidak bisa mengambil risiko infeksi di ujung jari. Karena pekerjaan saya, mereka juga